Tidak terasa, sudah 1 tahun aku menghirup udara segar selepas dari penjara. Ya, tempat itu membuat aku merasa jadi tua lebih cepat dari usiaku. 20 tahun lamanya aku mendekap di balik jeruji besi. Dengan rasa menyesal, aku harus segera bangkit, walaupun tidak ada satu orang pun yang peduli dengan diriku. Teringat masa-masa indah dan berakhir tragis dengan seorang gadis yang cantik yang sangat mempesona diriku. Dia adalah Asih, seorang pegawai di salah satu bank swasta. Hubungan kami sudah cukup lama, namun hubungan ini adalah hubungan gelap yang tersimpan rapi tanpa ada seorang pun yang tahu. Ya, saya sudah berkeluarga, namun kehidupan kami tidaklah harmonis seperti pasangan keluarga lain. Kami sering cekcok dan bertengkar. Bahkan untuk berhubungan intim saja kami memiliki perbedaan orientasi. Istriku Rahma akhirnya menggugat cerai dengan melaporkan tindakan KDRT, perjudian, dan mabuk-mabukan. Namun untungnya istriku tidak menyebutkan kelainan orientasi yang ada pada diriku. Sudah lama sekali saya meminta mantap-mantap melalui belakang, namun Rahma istriku selalu menolak, dan ini sering sekali membuat diriku kesal. Hanya Asilah yang bisa memuaskan nafsu birahiku, walaupun awalnya dia berat hati, namun lama-kelamaan sepertinya Asih sudah bisa menikmati suguhan yang aku berikan. Tidak terasa proses gugatan cerai istriku sudah berjalan, dan aku menolak semua tuduhan yang ia arahkan kepada diriku. Dalam hatiku, aku masih mencintai Rahma dan masih berharap bisa memperbaiki kehidupan kami. Tapi di sisi lain, aku juga tidak mau lepas dari Asih, karena Asihlah yang bisa memberikan aku ketenangan batin. Apalagi dengan memberikan suguhan permainan dari belakang. Sungguh luar biasa. Rahma di depan pengadilan agama tetap menuntut cerai dan tidak mau lagi menjadi istri dariku. Dan memang kami sudah pisah rumah. Pimpinan sidang akhirnya meminta kami untuk cooling down beberapa hari agar bisa menentukan pilihan apakah jadi bercerai atau rujuk. Suatu hari aku menjemput Asih selepas jam pulang dari kantor, karena Asih meminta aku untuk menemaninya dan membicarakan sesuatu hal. Setibanya kami di sebuah restoran, Asih membuka pembicaraan dengan mengatakan bahwa hubungan gelap ini harus segera diakhiri. Asih akhirnya mengakui bahwa dia sudah memiliki pacar dan 3 bulan lagi akan menikah dengan kekasihnya itu. Seperti geledek di siang bolong, hatiku hancur bukan kepalang mendengar semua penuturan dari Asih. Aku mencoba meyakinkan Asih untuk tidak menikah dulu, walaupun itu hanya alasanku saja. Sempat terjadi adu mulut kecil di restoran itu, dan karena malu, kami memutuskan untuk pindah ke tempat yang lebih private. Sambil mengendarai mobil sedan merah, kami meluncur ke sebuah hotel. Lalu kami melanjutkan pembicaraan tadi. Hampir sejam kami berbicara. Akhirnya tidak ada kesepakatan yang bisa diambil, dan akhirnya Asih meminta diantarkan pulang ke rumah. Rasa amarahku terhadap Asih semakin membara, seakan tidak rela Asih dipinang oleh lelaki lain. Bagiku, Asih adalah wanita yang sangat mengerti akan kebutuhan seorang laki-laki. Apalagi Asih bisa bermain dari belakang, tidak seperti Rahma istriku. Dalam posisi ini aku sangat depresi. Bagaimana tidak, aku dan Rahma dalam proses cerai, sedangkan Asih juga akan meninggalkan diriku. Pikiranku menjadi gelap dan terbesit dalam pikiran untuk menghabisi Asih esok hari. Aku sengaja menyiapkan golok yang aku bungkus dengan koran, dan beberapa kantong plastik aku taruh di bagasi belakang. Keesokan harinya, aku mencoba menghubungi Asih di kantor dan meminta waktu untuk terakhir kalinya bertemu dengan dia. Asih adalah wanita yang baik.
dia mau menuruti keinginanku. Sore pun tiba. Kami berdua membooking hotel tempat kami sewa tempo hari. Dan di dalam hotel, aku tidak menunjukkan rasa marah, apalagi ingin membunuhnya. Justru aku menampilkan sikap yang lemah lembut. Hal ini memang sengaja aku buat agar aku ingin berkencan dengan Asih. Aku sudah mulai memegang tangannya dan mencoba merayu dan mencumbunya. Tapi tiba-tiba sikap Asih berubah. Tidak seperti biasanya. Ia dengan tegas menolak semua rayuan dariku. Asih menegaskan bahwa dia ingin menikah dengan orang lain dan hal ini tidak boleh dilakukan lagi. Dalam sekejap, emosi yang ada di diriku memuncak dan Asih mencoba lari mendekati pintu keluar kamar. Aku dengan sigap langsung memiting leher Asih dengan lenganku. Asih mencoba berontak, namun tenagaku jauh lebih besar dari Asih. Asih akhirnya terjatuh ke lantai dan sepertinya lemas karena tercekik oleh lengan tanganku. Aku sempat berhenti sejenak, namun beberapa detik kemudian tubuh Asih mulai bergerak kembali. Dan tanpa pikir panjang, aku ambil botol minuman yang kami pesan tadi. Hantaman botol minuman itu tepat mengenai kepala Asih, dan kali ini Asih menyerah. Tidak ada rasa panik saat itu, dan aku memastikan Asih sudah tidak bernyawa lagi. Aku seret Asih ke kamar mandi, dan aku ambil golok yang sudah kusiapkan tadi. Mulailah aku memotong leher kepala Asih dan terlepaslah dari tubuhnya. Aku pun tidak mau ketahuan. Aku sengaja memotong kedua pergelangan tangan dan juga pergelangan kakinya. Kesemua itu aku masukkan ke dalam kantong plastik hitam yang sudah aku persiapkan sebelumnya. Aku bergegas keluar dari hotel dan menuju ke pembuangan sampah yang ada di daerah Jakarta Utara. Aku buang potongan badannya ke tempat sampah itu, sedangkan potongan kepala aku buang ke danau arah ke bandara. Sedangkan pergelangan kaki dan tangan aku buang ke tempat yang berbeda. Sampai hal ini aku merasa lega dan aman, dan aku kembali ke rumah. Singkat cerita, keesokan harinya media massa heboh, di mana telah ditemukan potongan tubuh manusia tanpa kepala, tanpa pergelangan kaki, dan juga tanpa pergelangan tangan. Polisi bertindak dengan cepat dengan mengolah TKP. Selain potongan tubuh tanpa kepala, kondisi korban juga cukup mengenaskan. Celana dalamnya melorot hingga ke paha bagian bawah. BH-nya pun sudah terkoyak dan hampir terlepas. Dan potongan mayat itu langsung dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Hasil otopsi mengungkapkan bahwa dubur atau bagian belakang dari korban ini mengalami pelebaran sekitar 1 cm dari ukuran orang normal. Namun dokter memastikan bahwa pelebaran dubur ini bukan karena ambien, tapi karena tindakan sodomi. Dan dokter mengatakan bahwa mayat ini sering melakukan sodomi, walaupun saat itu tidak ditemukan sperma di dalam anusnya. Akhirnya keluarga Asih bisa mengenali mayat korban karena ada ciri-ciri yang persis yang dimiliki Asih. Polisi pun langsung memeriksa calon suami Asih, namun tidak ditemukan bukti-bukti yang bisa memberatkan. Lalu polisi bergegas mencari hotel sekitar tempat pembuangan sampah, dan akhirnya polisi mendapatkan informasi penting bahwa ada sepasang tamu hotel yang mirip seperti ciri-ciri yang polisi sampaikan. Dan satpam hotel juga melihat bahwa kedua pasangan tamu itu menggunakan mobil merah. Sial bagi diriku, satpam itu ingat nomor polisi mobil tersebut. Ya, walaupun mobil itu bukan punyaku, tapi punya sepupuku yang aku pinjam saat kejadian. Tanpa kesulitan, polisi akhirnya mengetahui lokasi persembunyianku
dan aku pun tertangkap. Vonis akhirnya jatuh kepada diriku seumur hidup, dan aku harus menjalankannya. Aku sudah bertobat dan merubah sikapku menjadi lebih baik, dan karena itu aku mendapatkan remisi. Hukumanku dikurangi menjadi 20 tahun saja. Aku merasa sudah sangat keterlaluan dan bejat. Bagaimana tidak, Asi yang sangat baik dan lugu, sangat menghormatiku, aku habisi dengan cara yang tragis. Yang parahnya lagi, Asi adalah keponakanku sendiri. Ibunya Asi adalah adik dari Rahma istriku yang sedang menggugatku di pengadilan agama. Awal pertemuanku dengan Asi terjadi saat Asi tinggal di rumah kami. Waktu itu usia Asi masih 17 tahun. Karena hubungan aku dan Rahma kurang harmonis, akhirnya aku menjalin hubungan gelap dengan Asi. Asi tidak berani menolak karena ia sangat lugu dan hormat kepada pamannya. Aku sering mantap-mantap dengan Asi saat Rahma tidak ada di rumah. Bahkan Asi bisa memberikan kepuasan kepada diriku dengan mau memberikan mantap-mantap via belakang. Hancur sudah hidupku, masuk penjara, dicerai Rahma, dan ditinggal Asi. Wassalam.